Portugal atau Republik Portuguesa tak hanya sekedar eksotisnya kota Lisbon yang akan selalu teringat, tetapi ada juga cerita menarik dari kota cantik bernama Extremoz. Siapa menyangka di antara 14.000 warganya ternyata Islam juga bersemi di Extremoz. Tentu saja saya ingin tahu bagaimana Muslim menjalani kehidupannya di sana. Bersama Ibrahim, Muslim asli Portugal ini, saya akan menyambangi kampung halamannya, tempat orang tua dan saudara kandungnya bermukim. Dari Lisbon, ibu kota Portugal, kami membutuhkan waktu 2 jam untuk mencapai kota di wilayah Alentejo ini. Inilah keluarga besar Nurdin dan Rahma, orang tua Ibrahim yang merupakan mu'alaf asli keturunan Portugal. Sayangnya ketika kami datang, Nurdin sang ayah sedang bekerja di salah satu negara di benua Afrika. Rahma dan suaminya Nurdin telah lebih dari 10 tahun tinggal di Extremoz, di lembah pegunungan Sierra Doza. Meski hidup jauh dari hiruk-pikuk kota dan hanya mengandalkan listrik dari panel surya, mereka hidup bahagia sebagai sebuah keluarga Muslim. Selain Ibrahim, ada juga Muhammad, Abdurrahman, Fatima, dan Maryam. Sayang, Ali sang putra kedua sedang tidak ada di rumah karena harus bekerja di ibu kota. Meski datang dari belahan dunia yang berbeda, saya merasa sangat diterima oleh Rahma dan keluarga. Betapa Islam bisa menyatukan berbagai perbedaan. Hari ini saya, Ibrahim, Muhammad, dan Abdurrahman mau tangkap salah satu domba untuk kita sembelih, karena memang di sini tidak ada daging halal. Jadi satu-satunya sumber makanan atau daging halalnya mereka ini, karena mereka memelihara sendiri. Ini ada Ibrahim udah dapat satu domba yang akan disembelih. Setelah mendapatkan domba yang cukup syarat, Ibrahim mulai menyiapkan tempat yang bersih, menghadap kiblat, serta sebuah pisau tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak bisa melihat ini. Pertama ditangkap sendiri, terus dombanya lucu sekali. Ya, tapi gimana pun ini satu-satunya sumber protein halal mereka. Ya mau nggak mau harus disembelih. One sheep like this, it's like for how many months? Maybe 1 month if you are careful. If you eat like a lot, we are many here. If we are all together here, like we are 8, family of 8. It's not enough. There is no halal meat store. No. You're in Extremoz? No. You can find some halal products, Halal product, but not... in the supermarkets. But there are few products. Oh. It's not. You don't have a special place to buy halal food. No. In the city, like in the city. In Extremoz, no. Maybe in Badajoz, yes. In Badajoz there is. Setelah disembelih, kini saatnya domba dibersihkan untuk diolah menjadi masakan. We cannot let lots of fat After? to clean it, to make it good, make it awesome. Bagi Muhammad, memisahkan kulit domba adalah sebuah latihan kesabaran dan juga ibadah untuk menyediakan makanan yang bersih bagi orang tua dan saudaranya.
Urusan memasak ada di tangan sang ibunda, Rahma. Di dapur sederhana ini, Rahma juga berbagi cerita tentang proses keislamannya sambil mengolah masakan. When I was young, that something was missing. Then I knew Nurdin, a friend of my father, and I knew Islam through him, and it fills the emptiness that I have. I feel like it was arriving home, you know, the sensation that you have when you arrive home. It's comfortable, it's where you belong, it's your place. That's what I feel when I become a Muslim. Bagi saya, Rahma benar-benar sosok muslimah yang luar biasa. Ia memilih mengikuti sang suami untuk tinggal di tempat terpencil dan membesarkan anak-anak mereka. Yeah, and it Masakan kali ini begitu sederhana. Tangine, sebuah olahan daging rebus dari tanah Maroko. Posisi Portugal yang dekat dengan Maroko membuat negara ini penuh dengan nuansa Afrika, termasuk dalam kamus kulinernya. Ito yung satay. Olahan masakan telah selesai, kini saatnya bersantap bersama. Selesai bersantap, Rahma juga tak lupa memberi makan kucing peliharaannya. Jadi ada 25 kucing yang dipelihara oleh Rahma dan juga anak-anaknya. Kucing-kucing ini sebenarnya tidak sengaja dipelihara, tapi mereka adalah kucing-kucing yang dibiarkan terlantar. Akhirnya ke sini dan diberi makan, ya dirawat. Ya seperti kita tahu, kucing adalah salah satu hewan yang disukai oleh Rasulullah SAW. Kisah keramahan keluarga Muslim Extremos belum berakhir. Selesai bersantap, anak-anak Rahma mengajak saya untuk berkeliling ke perkebunan mereka. Sejak memutuskan tinggal di lembah Sierra Doza, Nurdin dan Rahma telah menanam berbagai macam jenis pohon untuk menunjang kehidupan mereka. Dan semua ini kini menurun kepada anak-anaknya. The fact that there's no more Muslim people here, it's just doesn't make it very accountable, you know, because you have your family. Yes, I have my family living here, Muslims, but sometimes in the city there's more Muslims in Lisbon, so it would be for Islam it's better, Salat and Dhikr and all that, but I still think it's better in here. Yep. Bagi Muhammad yang masih berusia 26 tahun, kehidupan perkotaan memang menjadi tawaran yang menggiurkan. Namun keterikatan dengan rumah di mana ia dan saudaranya dididik menjadi seorang Muslim jauh lebih memberikan kenyamanan dan ketenangan, meski dengan fasilitas seadanya. Kedatangan saya kali ini bertepatan dengan puncak musim jeruk di Portugal. Tanaman jeruk milik keluarga besar Rahma dan suami sedang berbuah lebat. Selain untuk dikonsumsi sendiri, terkadang keluarga ini juga memetik buah-buah terbaik untuk dijual ke pasar sebagai tambahan pemasukan. Jadi selain tadi kita sudah menyembelih 1 ekor domba untuk sebagai sumber protein, mereka juga memiliki buah sendiri sebagai sumber vitamin. Nih jeruk yang mereka tanam. Inilah Maryam, si bungsu dalam keluarga. Di usia belianya yang baru menginjak 18 tahun, Maryam memang belum berhijab. Namun hal ini tidak mengurangi rasa keislaman di hati Maryam. We don't say that we are Muslim because in Extremos there are some people that are very
good. So we don't say. It's interesting. It's a different religion. It's cool. It's very cool. Yeah, it's good. I like it. Selain memiliki berbagai tanaman, keluarga ini juga memelihara lebah untuk menghasilkan madu yang bisa dipanen saat musim panas tiba. Di belakang sana Ibrahim sedang mengecek box-box lebah peliharaan keluarga mereka. Jadi selain menanam tanaman olive atau zaitun, menanam tanaman jeruk, orange, dan juga memelihara kambing atau domba sebagai sumber daging atau sumber protein mereka juga berusaha untuk mengembangbiakan lebah. Nah, bagi saya salah satu poin yang paling menarik dari lebah adalah sarang mereka. Bagaimana setiap lubang sarang dibentuk begitu sempurna, heksagonal sempurna. Sarang ini tidak dibentuk dari satu sisi, tapi setiap lebah akan membentuk sarang dari semua sisi hingga akhirnya bertemu di tengah. Dan kalau diperhatikan, kemiringan setiap lubang ini memiliki kemiringan beberapa derajat sehingga setiap tetes madu tidak akan tumpah. Ini adalah salah satu bukti ciptaan Allah yang maha besar dan maha sempurna. Selesai mengecek keberadaan lebah-lebah madu, Ibrahim mengajak saya berkeliling rumah. So your house, Ibrahim, it's maybe the first monastery in Portugal or in Europe. In the peninsula, I can say it can be the foundation of this house could be the foundation of the first monastery in the peninsula. Maybe. Okay. This is an old door. This is maybe perhaps the most ancient part of the house. Besides the foundation, it's like the old door of the chapel. It was not like this. It would open like all the frame that you see here. Now it's a little one. It's marble. Yeah, the columns are from marble, and it opens to it's like a little chapel inside. And the writings that we have above, you can see it like Louvado EHS. It's like Holy Jesus. It's Greek. In EHS, it's like Greek abbreviation from Jesus. I think. This part and that part all along this line would be the most ancient one of the house. Rumah keluarga Ibrahim di lembah Sierra Doza rupanya memiliki sejarah panjang. Diperkirakan kediaman keluarga ini adalah salah satu lokasi monastery atau asrama pertapaan pendeta Kristen pertama yang ada di Portugal. Hal ini terlihat jelas dari setiap sudut dan bentuk rumah yang telah berusia ratusan tahun ini. 1793, and this is like condensed part of another book earlier, that it was the chronicles of the old monks that used to live in this place. Not only here in this house or in this place, but from the surrounding area. جلال لا إله إلا الله العزيز ذو جلال لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
Sebagai penutup hari, saya bergabung dalam zikir untuk bersyukur dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua rizki hari ini. Meski berzikir di tengah kegelapan, lantunan kalimat yang terucap terasa begitu lekat bagi kami hambanya di muka bumi ini. Selesai zikir, kini saatnya istirahat. Ini kamar saya. Benar-benar luar biasa. Tempat ini begitu luar biasa, penuh dengan sejarah. Tapi bagaimanapun, bagi saya bukan permasalahan tempat tinggal di mana dan seperti apa, tetapi Rahma sebagai seorang muslim telah berbaik hati untuk menerima saya seperti keluarganya sendiri. Saatnya istirahat. Pagi menjelang, kini saatnya melihat seperti apa Extremos. Bersama Ibrahim, Maryam, dan Muhammad, kami akan mengunjungi sebuah pasar mingguan di pusat kota. Ini adalah pasar mingguan di Extremos. Benar-benar luar biasa. Banyak sekali barang yang dijual di sini. Dari mulai barang antik, ada juga beberapa furniture, perhiasan, bahkan juga ada beberapa sayuran dan jamur liar. Pasar tak hanya menjadi tempat di mana seorang penjual dan pembeli bertemu. Pasar juga menjadi tempat untuk melihat lebih dekat bagaimana karakter dan kehidupan sebuah masyarakat. Pasar mingguan di Extremos membawa saya ke sebuah cerita baru. Saya menyaksikan bagaimana Ibrahim dan saudara-saudaranya menjadi sebuah keluarga muslim yang dinamis, hidup berdampingan dengan mayoritas non-muslim di kota ini. Salah satu ciri khas orang Portugis adalah mereka sangat menyukai benda-benda yang berbau antik. Maka tak heran, hari ini seluruh warga Extremos, baik itu muslim dan non-muslim, mereka berkumpul di sini untuk mencari barang-barang yang masih bisa mereka koleksi untuk keluarga mereka. Bagi keluarga Ibrahim, pasar ini juga menjadi tempat untuk mencari bahan-bahan kebutuhan halal yang tidak bisa diperoleh di perkebunan dan peternakan mereka. Seperti beragam jenis sayuran, buah-buahan, roti, dan juga aneka jenis keju yang menjadi makanan wajib orang Portugis. Bertahan sebagai keluarga muslim di tengah negara non-muslim memang tidak mudah. Namun fakta ini menjadi jauh lebih sulit ketika seorang muslim memutuskan tinggal di wilayah yang jauh dari kota. Perjalanan kali ini membawa saya ke sebuah keluarga baru di Portugal. Keluarga muslim yang akan selalu saya ingat sebagai sebuah bukti nyata ukhuwah Islamiyah dalam agama rahmatan lil alamin.